karakteristik dan penguat FET, di mana modul ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertamanya itu mengetahui dan mempelajari karakteristik transistor FET. Yang kedua, memahami penggunaan FET sebagai penguat untuk konfigurasi common source, common gate, dan common drain. Yang ketiga itu memahami resistansi input dan output untuk ketiga konfigurasi tersebut. Di sini ada pembantu pengetahuan pendukung atau dasar teori mengenai transistor FET. Di sini ada jelas keterangannya. Kemudian di sini ada kurva 40, kurva ID PGS, di mana kurva ID terhadap PGS dari data VT depletion type dan VT enhancement type. Dan ada kurva ID, ini ID PDS ya. Tadi ID PGS, ini kurva ID PDS, ID terhadap PDS. Dia itu mengandung arus saturasi atau trioda, tetap juga dipakai VT. Ini ada mengenai penguat FET. Diberitahu juga frekuensi sama amplitudo yang nanti akan diatur. Kemudian kita masuk ke dalam praktikumnya. Di sini pertama mengenai karakteristik transistor MOSFET, yaitu kurva ID versus PGS atau kurva ID terhadap PGS. Jadi pertama rangkaiannya seperti ini. Ada multimeter, transistor, dan sumber tegangan. Sudah dirangkai sebelumnya. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari data PGS-nya ditentukan ya, PGS ditentukan dan arus drain-nya dalam milimeter ampere. Ada 8 data yang harus kita cari. Jadi kita simulasikan salah satunya aja. Yang pertama itu PGS-nya kita pilih 2,5 dulu ya. PGS-nya 2,5, kita atur klik double di sini, kemudian kita ketik 2,5. Klik guys. Kemudian kita run di double klik di multimeter, kita run. Setnya dulu ya. Setnya itu di sini pastikan ammeter average-nya itu GA. Kemudian kita mencarinya dalam milimeter ampere. Kita ubah ohmmeter current-nya itu milimeter ampere. Kita coba run. Nah, jadi di sini kalau dia itu PGS-nya 2,5 volt, terdapat arus drain-nya itu dalam bentuk milimeter ampere itu 12,585 milimeter ampere. Nah, jadi kalau misalkan kita coba lagi, misalkan kita ambil data yang ke ini ya, PGS-nya 4 volt. Replace. Kemudian kita run. Makin besar ya di sini tadi 12,585. Yang tadinya PGS-nya itu 2,5. Jadi kalau PGS-nya itu 4 volt, dia dapat di arus drain-nya itu 200,757 mm ampere. Berarti semakin kuat PGS-nya, semakin kuat juga tegangan arus drain-nya ya. Itu dia untuk percobaan yang pertama. Di tabel yang pertama kita isi data, nanti dimasukkan ke dalam laporan, ke dalam hasil analisisnya. Kemudian kita disuruh membuat plot kurva karakteristik ID versus PGS atau ID terhadap PGS dan menentukan tegangan threshold-nya. Tadi ada di pengetahuan pendukung ya. Itu ada semua dijelaskan di dalam laporan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kurva ID versus PDS atau ID terhadap PDS. Ini rangkaiannya di sini ada dua sumber tegangan ya, ada PDS dan PGS-nya. Nanti kita mencari ID-nya juga. Rangkaian karakteristik ID versus PGS. Nah, ini ada dua ya. Ada PGS sama ada PDS-nya. Tetap ada multimeter dan tentu saja transistornya. Kita baca. Tegangan PDS selalu catat arus drain yang dihasilkan untuk setiap PGS sesuai dengan tabel 2. Jadi di sini kita tidak hanya mengatur satu ya. Kalau tadi kita cuma mengatur PDS-nya aja. Di sini udah terdapat dua arus, dua sumber tegangan. Berarti kita mengatur PDS sama PGS-nya. Di sini ada beberapa data yang harus kita cari. Beberapa percobaan memastikan bagaimana kurvanya nanti, apakah dia semakin tinggi atau semakin rendah atau dia tetap.
Nah ini, kita coba ambil data yang ini ya, PGS 3 aja dulu, PGS-nya 3. Kita atur PGS-nya, double klik, kita ganti jadi 3, enter. Kemudian kita ambil PDS-nya misalkan 4. PDS-nya misalkan 4, enter. Nah, double klik di multimeter dan run lagi. Stop. Nah, di sini kita dapat arus drainnya itu 50,29 mm ampere. Jadi nanti di data kita tulis di dalam VGS 3 ini di kolom ini, kemudian di baris keempat ini di sini kita buat 50,29 mm ampere. Begitu seterusnya, kita coba ambil satu data lagi, misalkan di VGS 7. VGS 7. Nah, tadi VGS 7 kita ambil coba di PDS-nya itu PDS-nya misalkan 8. PDS-nya 8. Kita run atau F5 juga bisa. Nah, di sini dia dalam ampere ya, bisa kita ubah. Jadi kalau itu 1247 ampere, 1,247 ampere itu sama dengan 1247 mm ampere ya. Nah, jadi kalau dia itu PDS-nya 8, PGS-nya 7, terdapat arus drain sebesar 1247 mA. Jadi nanti di data kita, pada saat PGS-nya 7 dan PDS-nya 8, di sini kita buat data 1247 mA atau 1,247 ampere. Begitu seterusnya untuk mencari beberapa data ini, jadi kita perlu banyak percobaan, karena ini ada dua sumber tegangan, dan kita harus coba-coba terus untuk mengetahui arus drainnya itu, apakah dia menaik atau menurun, dan kita nanti bisa dapat resultnya sendiri, kita buat di kurva. Jadi datanya ini sudah dilampirkan di dalam laporan, dalam hasil analisis. Ini plot kurva karakteristik ID versus VDS atau ID terhadap VDS ini untuk setiap PGS itu semuanya sudah dilampirkan di dalam laporan. Ini seperti ini nanti kira-kira mencari kurvanya terhadap titik kerja Q. Ini juga penentuan nilai GM dengan metode kurva ID versus VGS. Ada diberikan persamaan arus drain outline. Nah, kemudian masuk ke dalam penguat common source. Ini mirip seperti praktikum sebelumnya. Faktor penguatan di common source. Nah, rangkaiannya seperti ini ya. Rangkaian penguat common source. Nah, jadi ini udah dirangkai sebelumnya. Dengan PDD itu 10,0 volt, ada osiloskop dan ada juga function generator. Tetap menggunakan transistor seperti yang tadi ya, Q12N7000. Nah, kemudian kita baca di sini petunjuknya. Buatlah sinyal input sinusoidal sebesar 60 mVp dengan frekuensi 10 kHz. Kemudian gunakan osiloskop untuk melihat sinyal pada gate dan drain transistor. Tentukan nilai penguatannya AV, yaitu V0 per VI atau Vout per VIN. Naikkan amplitudo generator sinyal dan perhatikan sinyal output ketika sinyal mulai terdistorsi. Catatlah tegangan input. Ganti resistor pada source transistor dengan sumber arus 3 mA. Seperti pada gambar yang ditunjukkan, itu untuk percobaan selanjutnya. Kita coba run yang ini dulu. Nah, katanya di sini sinyal sinusoidal sebesar 60 mVp dengan frekuensi 10 kHz. Kita atur di function generator. Jadi frekuensinya 10 kHz. Nah, kita coba run, kita double klik di osiloskop dan kita coba run. Nah, ini dia masih DC ya. Kita coba ke AC.
Jadi kurvanya seperti ini ya, terdapat penguatan di salah satu channel. Yang tadinya begini dia menjadi lebih kuat lagi, berarti terjadi penguatan di transistor tersebut dengan skala yang sama ya. Ini dia dalam mode YT. Ini dia kalau dalam mode B per A atau XY. Selanjutnya rangkaian penguat common source dengan sumber arus. Nah, di sini rangkaiannya masih sama seperti tadi, cuman ada yang diganti yaitu ditambahkan sumber arus sebesar 1 ampere di rangkaian tersebut. Kita baca petunjuknya lagi. Berarti petunjuknya masih sama. Sinyal sinusoidal sebesar 60 mPpp dengan frekuensi 10 kHz. Tapi diganti dengan atau ditambahkan sebuah sumber arus sebesar 3 mA. Berarti kita atur lagi di function generatornya. Double klik di osiloskop seperti tadi, kemudian kita run. Kita coba ke AC, kemudian skalanya kita turunkan di masing-masing channel. Nah, jadi di sini terjadi penguatan di antara kedua channel. Mungkin grafiknya terlalu seperti ini, dia grafiknya dalam mode XY sama seperti hampir sama seperti praktikum sebelumnya. Jadi dia terjadi penguatan antara channel B dan channel A itu. Nah, di sini ada juga disuruh mengganti RL menjadi 5 kilo ohm, ada di laporan. Nah, selanjutnya kita ke resistansi input. Resistansi input, rangkaian pengukuran resistansi input common source. Input ya. Kita coba tutup beberapa tab. Rangkaian pengukuran resistansi input penguat common source. Ini udah ada rangkaiannya. Di sini katanya hubungkan osiloskop pada gate transistor. Ini ya. Osiloskop pada gate transistor. Dan atur variabel tersebut sampai amplitudenya, sinyal menjadi setengah dari sinyal input tanpa resistor variabel. Catat nilai R-var yang menyebabkan hal tersebut terjadi, sehingga Rin sama dengan R-var. Jadi
Di function generatornya masih kita atur seperti tadi, masih sama. Kita double klik di oscilloscope, kemudian kita run. Nah, modenya kita atur jadi masing-masing kopling itu AC. Skalanya diperkecil biar lebih kelihatan grafiknya. Nah, jadi grafiknya itu seperti ini ya. Dalam sinyal sinusoidal terjadi penguatan di antara kedua grafik ini, terlihat jelas ya. Yang tadinya seperti ini ya, jadi lebih besar lagi sinyal gelombangnya. Berarti terjadi penguatan di gate transistor tersebut, di gerbangnya. Nah, kemudian kita masuk ke resistansi outputnya. Tadi yang input, sekarang output di common source-nya. Rangkaian penguat resistansi output. Nah, ini ya. Di sini ditambahkan sebuah R5 sebesar 10 kilo ohm, resistor variabel. Nah, dibilang oscilloscope pada kapasitor drain transistor. Aturlah resistor variabel tersebut sampai amplitudo sinyal output menjadi setengah dari sinyal output tanpa resistor variabel. Tetap sama, cuman ini dia R out-nya sama dengan R out. Kita atur lagi di function generatornya sebesar 60 mVpp. Di kHz, double klik di oscilloscope, kita run lagi. Tadi kita perkecil skalanya supaya lebih kelihatan. Nah, jadinya dia seperti ini ya rangkaiannya ya. Di sini terlihat jelas ada penguatan dari grafiknya sendiri. Kita bisa lihat dari grafik pertama yang seperti ini jadi seperti ini, dia lebih besar landai sinusoidalnya. Berarti transistor tersebut bisa mengalami penguatan arus atau arus drainnya. Nah, kemudian lanjut ke penguat common gate, rangkaian penguat common gate. Nah, di sini instruksinya hampir sama seperti tadi ya. Percobaan faktor penguatan resistansi input namun menggunakan konfigurasi rangkaian 9. Rangkaian 9 itu rangkaian common gate. Berarti kita coba seperti tadi cara merancangnya. Kita atur menjadi 60 mVpp. Ini dia frekuensinya 10 kHz. Double klik di oscilloscope, di run. Seperti tadi channelnya itu diperkecil supaya lebih kelihatan jelas. Nah,
Ini sinyalnya pertama agak tidak stabil ya, tapi terlihat jelas di sini terjadi penguatan di antara kedua sinyal tersebut. Yang tadinya dia seperti ini menjadi lebih besar lagi lembah dan bukitnya. Dilanjutkan ke penguat common brain. Ini percobaan yang terakhir. Ini common brain, rangkaian penguat common brain. Nah, ini yang terakhir. Instruksinya masih sama, amplitudo kita atur menjadi 60 mVPP. Amplitudenya bisa kita atur, bisa kita naikkan atau turunkan sesuai keinginan kita. Bagaimana dia kurvanya supaya menjadi lebih baik dengan frekuensi 10 kHz. Kemudian kita double klik di osiloskop. Nah, kita coba run. Ini dia masing-masing kopling harus AC ya. Kita turunkan skala masing-masing channel supaya terlihat lebih besar, lebih jelas dia skalanya atau grafiknya. Nah, ini dia arusnya hampir sama ya, agak terlihat kurang jelas, tapi dia tetap terjadi penguatan di antara kedua arus. Meski relatif sama, tetapi terjadi perbedaan di antara kedua arus. Nah, berarti transistornya itu bisa mengalami penguatan dari yang sebelumnya dia arusnya kecil 5.587 mV menjadi 6.079 mV.